Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Eh Kulolan panjenengan sami paham betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kulolan panjenengan sami itu memiliki dua tugas yang sangat besar. Yang pertama tugas menjadi seorang hamba yang baik dan yang kedua tugas menjadi manusia yang baik. Nah, terkadang di antara kita niku terlalu fokus di antara salah satunya dan tentunya itu keduanya harus seimbang. Antara menjadi hamba yang baik di dalam menuntaskan seluruh kewajiban dia kepada Robnya, kepada Allah. Yang kedua, menuntaskan posisinya sebagai manusia yang harus bermanfaat untuk orang lain. Kan dua hal itu yang harus kita miliki. Ya, kalau kata yang biasa sering kita dengar ada namanya hablum minallah, ada hablum minan nas. Ya. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk mendalami sedikit ya tentang bagaimana penghambaan kita, ibadah kita ya. Entah niku babakan sholat, entah niku babakan puasa, zakat, dan seluruh ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita selaku hamba, maka bagaimana cara dan upaya kita untuk memahami perkara-perkara itu sehingga nilai value yang terkandung di dalamnya bisa sampai ke kita. Sebagai contoh, sholat Allah Subhanahu wa taala syariatkan dumateng kula lan panjenengan sami dengan tujuan yang sangat jelas. Ya. Tujuannya jelas, tanha anil fahsya wal mungkar. Niku pun cetha. Dalilipun jelas. Tapi berapa banyak di antara kaum muslimin sakderenge salat kalih sakbibare salat sami mawon. Ya. Mboten enten tambahan takwa, mboten enten tambahan kenikmatan. Ya. Maka sejatinya Bapak Ibu, para ulama niku nggih sampun maringi ilmu dumateng kula lan panjenengan sami yang mana ibadah bagi kita kepada Allah itu seperti halnya layaknya tubuh kita. Ya. Karena sejatinya tubuh kula lan panjenengan sami atau ibadah kula lan panjenengan sami itu membutuhkan dua unsur penting. Yang keduanya harus ada. Pertama unsur dohiriyah, yang kedua unsur batiniyah. Dohiriyah niku napa? Kalau kita bicara sholat berarti unsur dohirnya itu adalah gerakannya. Sedangkan unsur batiniyah itu adalah unsur keikhlasan dan hatinya. Ya, entah itu keikhlasannya, ketawaduannya kepada Allah ketika melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibadah kula lan panjenengan sami niku boten mungkin berhasil kalau kula lan panjenengan sami hanya memilih salah satu dan menghilangkan yang lain. Ya. Nah, maka coba kalau kita renungkan Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim itu disebutkan ibadah kepada Allah ini salah satu nutrisi hati yang paling besar. Ya, termasuk jiwa jasad kula lan panjenengan sami niki misal mboten enten nutrisi yang masuk niku gliyeng napa mboten, Pak? Ya. Ya. Semerepet ya, susu semaput. Enten karbohidrat, enten vitamin C, enten mengke napa niku? Napa? Protein ya, dan segala bentuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Satu saja perkara yang tidak ada di dalam diri kita di antara nutrisi yang harus terpenuhi itu nanti akan berakibat rusaknya jasad kita. Sebagai contoh nggih, niki kula mencontohkan teman saya. Rencang kula niku tiyang niku sregep olahraga. Dahare nggih kathah. Ning sakit-sakitan. Mergone napa? Ternyata tiyang niku, rencang kula niku babar blas mboten doyan serat. Serat dalam hal ini adalah sayuran. Ya, dan ketika kita tanya itu, bro, kok kowe kok apa jenenge iso lara padahal olahragamu ya badminton ya mangkat, bal-balan nggih
mangkat futsal nggih. Mangkat lah kok ya tibake wong olahraga saged sakit. Ternyata faktornya wonten setunggalipun nutrisi tubuh yang dibutuhkan nggak ada. Serat, terutama sayuran. Ya. Sakitnya apa? Sakitnya itu pokoknya di alat di apa? Pembuangannya itu ada benjolan yang menjadikan sakit sekali. Bukan ambien. Ya, bukan ambien, tapi saya lupa namanya. Itu sakitnya minta ampun sampai dioperasi. Kata dia. Ya. Artinya kalau ibadah niku ibarat nutrisi dalam tubuh dan ibadah niku nutrisi hati, berarti ibadah itu perkara yang wajib ada dan harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, termasuk kita malam hari ini akan mencoba untuk menghadirkan supaya jasad kita itu raganya bergerak untuk ibadah, tapi rasa keberhasilannya juga ada. Nah, maka salah satu di antara kesimpulan dari pertanyaan atau pembahasan di awal ini tadi, ternyata ibadah itu tidak hanya gerakan, tapi juga membutuhkan namanya ruh. Ya, kalau sholat berarti khusyuk. Nah, rohnya ibadah itu, ya, itu merupakan salah satu di antara hal yang paling vital. Ya. Kalau kita bicara sholat lagi Bapak Ibu. Kalau kita bicara babakan sholat itu kan pertama kali apa yang harus kita lakukan? Bukan takbiratul ihram, tapi berdiri. Berdiri. Ya. Bahkan di dalam beberapa tulisannya para ulama itu disebutkan berdirinya seseorang mukmin itu paling tidak ada dua. Ya. Berdirinya seorang mukmin itu ada dua. Pertama, berdiri ketika sholat. Yang kedua, berdiri ketika menghadap Allah di yaumul hisab. Ya, ada dua itu. Nah, kalau kita sholat berdiri tanpa ada roh yang ada di dalamnya, maka berdirinya kita ya podo wae kalih ngadeg di luar sholat. Bahkan ada yang kami jumpai niku nggacar rukuke imam ngadeke dereng sempurna. Niki nek di dalam fikih bisa enggak sah, Pak. Ya, bisa batal. Karena berdiri itu merupakan sesuatu yang harus ditempuh. Karena berdiri itu adalah gerakan sebelum dia melakukan takbiratul ihram. Sedangkan takbiratul ihram itu merupakan rukun sholat. Ya, nah. Maka berdiri saja, kelolaan panjenengan saya bicara babakan berdirinya saja, itu akan menjadikan diri kita semakin tergugah. Ternyata setiap daripada gerakan sholat itu pasti membutuhkan namanya ruh. Ya, bagaimana cara menumbuhkan roh? Kita tahu ilmu maksud yang disampaikan oleh Allah. Kenapa sholat itu harus berdiri? Itulah. Nah, maka di dalam beberapa tulisannya Imam Ibnu Qayyim, termasuk di dalam kitab Madarijus Salikin, itu beliau mengibaratkan sholat itu ibarat kita menghadiahkan kepada seorang raja seseorang budak wanita. Jadi budak wanita kita hadiahkan untuk raja. Niki misal nggih jenengan rajane misal. Jenengan raja. Terus kula hadiahi budak perempuan ning wuta. Niku purun mboten? Moh, karena budak niku salah satu fungsinya apa nih zaman dulu itu nggih membantu kita tanpa harus dibayar. Niku budak. Mboten mungkin purun. Jenengan misal raja, kula hadiahi budak perempuan ning napa niku? Kakinya cuma satu. Purun mboten, Pak? Mo nyusah-nyusahke malahan. Dadak lah wong niate gadah budak niku ngewangi malah iki ngerepoti. Nah, cacat, Pak. Belum lagi nanti kalau bisu. Nek bisu jek rodok mending nggih. Ya mboten mending tetepan. Tetap kita akan menolak itu. Niki raja kok dikasih hadiah budak perempuan cacat, pasti akan menolak. Ya. Tapi kalau seorang raja itu misal jenengan dihadiahi seorang budak perempuan cantik, jelita putih, dhuwur, sikile papat tapi. Dipun sapi ya misalnya.
Nah, pasti akan seneng, gitu loh ya. Nah, sholat kita Bapak Ibu itu akan tidak ada atau tidak akan sampai value nilai daripada kandungan sholat itu ketika kita ada kecacatan. Nah, dihitung kecacatan sholat itu dimulai dari berdirinya. Itulah. Nah, berdirinya kita itu harus ada renungan di balik berdirinya kita hendak melakukan sholat. Maka kalau kita mau sholat entah sendiri atau ngimami, ya sebelum takbiratul ihram pastikan dulu diri kita tenang. Berdiri menghadap Allah dalam kondisi tenang. Artinya kaki kita juga sudah benar-benar memijak ke bumi ini dengan pijakan yang kuat. Bukan kok yang satunya sudah mijak tapi ternyata kaki kita yang satunya belum lurus. Nah itu nanti akan mempengaruhi di antara kualitas sholat kita. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW nanti ngendikan dan setunggalipun hadis. Hadis ini sangat bagus untuk kita tadaburi bagaimana kita memahami berdirinya kita dalam sholat. Supaya hadir roh di dalam sholat itu. Rasulullah ngendikan, inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu. Ya Rasulullah nanti ngendikan, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian itu berdiri ketika sholat, maka berdirinya kalian ketika sholat, fa innahu yunaji rabbahu. Itu seperti halnya munajatnya seorang hamba kepada Robnya. Munajatnya seorang hamba kepada Robnya. Nah munajat di sini maknanya apa? Kalau yang disampaikan oleh Mustafa Dib Al-Bugho, ya, seorang ulama, beliau menyebutkan ya di dalam beberapa tulisan beliau menyebutkan makna munajat itu secara umum itu adalah perbincangan antara dua orang secara rahasia. Itu munajat nih. Ya. Jadi munajat makna secara umum niku panjenengan cerita kalih kula ning guru wong loro tok. Karena yang kita bicarakan adalah sebuah rahasia. Ya, jenengan misal Pak ngobrol kalih garwa sing dibicarakan itu babakan rahasia. Terus putrane panjenengan mirengne, nderek mirengne, niku jenengan bolehkan atau tidak? Tidak. Jenengan ngobrol kalih kula misal babakan napa mungkin jenengan cerita masalah apa gitu yang jenengan tidak mau orang lain dengar. Tiba-tiba ada satu yang merapat. Perbincangan itu akan tetap sama atau bergeser? Bergeser Pak. Itu munajat kita kepada, kalau kita bicara munajat, perbincangan antara dua orang yang rahasia. Ya, pasti kita akan menolak perkara-perkara yang menjadikan nilai rahasianya itu hilang. Ya. Pasti kita juga akan marah kalau rahasia yang kita titipkan kepada orang itu ternyata dibuka. Ya, nesu nama mboten kata niku. Ya, maka kita sebagai manusia niku dalam babakan cerita rahasia niku kalau bisa kita itu nggak usah percaya sama siapapun. Akhirnya kita nggak mau cerita sampai kita tidak punya nikmat untuk cerita itu gitu loh. Bahkan enten tiyang niku nek cerita ngoten nganti menggebu-gebu. Cerita aib dhewe lho iso bangga. Ya, sebisa mungkin niku jangan cerita aib lah. Ada Pak, kula niku nate mireng nih pas kula wis mboten sah niki nggih, mboten ngendikan ngene pundi nggih. Pokoke kula niku nate mireng, ustaz niku ngendikan ngeten. Tapi kula pikir-pikir pas niku nggih, iki kok ustaz kok jelas kene kok anti ngeten iki niku asli bener apa mboten. Akhirnya kula diskusi kalih guru-guru kula niku tibake nggih mboten apa patek pas. Beliau itu bilang gini. Saya, ngapunten nggih nek rada kasar nggih. Saya ya aku mbiyen kuwi ngapunten seorang bajingan katanya. Dia ngomong kayak gitu di depan santri, Pak. Di depan santri. Tapi jangan lihat saya dulu. Sekarang saya sudah sekolah di luar negeri bla 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 bla. Kan santri itu nanti akan alasan. Nek misalnya DE nakal di pondok, ya. Lah kan dulu Ustadz juga itu terjadi Pak. Dan saya dengar dengan telinga saya sendiri. Artinya kalau sudah ada kata rahasia itu tidak boleh ada pihak ketiga masuk di situ.
Itu kalau munajat insan bil insan, manusia dan manusia. Tapi kalau kata sholat ibadah di sini, sholat di sini, fa innahu yunaji robbahu. Munajatnya itu hanya kepada Allah. Artinya kalau kita sholat, niku pun kita sudah hanya berdua sama Allah. Maka betul kata guru-guru kami dulu, ketika sholat, jenengan sholat jamaah ngeten iki, babakan utang, babakan masalah kalih garwa, babakan masalah kalih tonggo, niku mang tinggal sebagaimana panjenengan nyopot sandal. Jadi jenengan nyopot sandal niku kalih ninggal masalah dunia di luar, jangan dibawa masuk. Supaya sholat kita betul-betul yunaji robbahu. Tapi mungkin jenengan kondur nggih digawa meleh utange. Mboten kok dilalekne. Lah kowe iki diutang aku lali kapan? Lah tibake carry ning masjid, ya. Tetap harus dibawa pulang. Tapi masalah ini yunaji robbahu ini merupakan satu hal yang harus kita tempuh ketika kita berdiri di dalam melakukan sholat. Pastikan Bapak Ibu, ya walaupun susah. Karena memang menghadirkan atau menjadikan ibadah kulolan panjenengan sami ini bernyawa itu memang berat. Ya, termasuk Al-Fakir yang di depan ini juga berusaha terus Bapak Ibu. Ya, berusaha untuk menghadirkan itu supaya kita memang menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke perumpamaan berdirinya orang beriman tadi. Jadi kalau berdirinya orang beriman itu ada dua, ketika sholat dan ketika di yaumul hisab. Maka kalau kita ingin merasakan ibadah sholat kita itu baik, ibadah sholat kita itu ada nyawanya, ada rohnya, maka jadikanlah berdiri kita di dalam sholat seolah-olah itu berdirinya kita ketika kita di yaumul hisab. Kalau tanglet, di yaumul hisab itu ada nggak yang bisa disembunyikan? Ada, demi Allah nggak ada. Bahkan kita nanti akan lebih banyak malunya ketika yang ini tidak tampak di dunia tapi ditampakkan oleh Allah di yaumul hisab itu, di yaumul di pembalasan itu. Kita akan diadili oleh Allah, seolah-olah kita akan diadili oleh Allah, kita akan digiring oleh Allah dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun itu nanti kalau di yaumul hisab. Tapi ternyata sholat berdirinya kita, yang berdirinya kita untuk sholat itu sangat menentukan tenang tidaknya berdirinya kita nanti di yaumul hisab. Dalilnya apa? Jelas. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Ternyata kula renung ini ternyata nggih enten hubungane. Kenapa para ulama mengibaratkan berdirinya sholat itu harus seperti berdirinya di yaumul hisab. Karena memang sholat ini pertama kali amalan yang akan diperhitungkan oleh Allah dari seorang hambanya. Ya. Maka coba Pak, Bu, kita renungkan atau kita renungi bersama. Kira-kira sholat kita selama ini atau berdirinya kita selama ini itu sudah kita rasa seperti itu atau hanya memang sekadar kita berdiri saja untuk menuntaskan kewajiban kita. Ya. Nah, kemudian kalau kita buka ya, ini saya bawa buku tentang masalah tadabbur bacaan sholat. Coba kita berpikir Bapak Ibu, coba kita sekali-kali entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Kita bermuhasabah dan kita ketika sholat itu coba sesekali merasa Allah Subhanahu wa taala itu bilang ke kita, Pak. Allah itu bilang ke kita ketika kita sholat dengan ucapan seperti ini. Wahai hambaku, apakah kamu sudah tidak punya rasa malu kepadaku sehingga engkau berani melakukan keburukan di hadapanku sedangkan engkau malu melakukan keburukan di hadapan hambaku. Itu kita banget membuatkan itu Pak. Niku kita banget membuatkan. Ya. Kita coba sekali-kali memiliki kata-kata ini dan tulisan ini banyak ditulis di beberapa kitabnya para ulama. Coba sesekali kita memikirkan itu. Ya.
Allah bilang sama kita, apa kamu sudah enggak malu beribadah kepadaku dan kamu sedangkan aku melihatmu padahal kamu begitu malu ketika beribadah di hadapan hambaku. Ya, enten mboten tiyang mriki sing wantun maksiat ning ngarepe tiang-tiang kathah. Enten mboten sing wantun? Ada yang berani? Enggak mungkin, kecuali orang gila yang mau bermaksiat di hadapannya orang banyak. Ya. Hanya orang-orang yang tidak waras yang ketika dia berani menunjukkan aibnya di hadapan orang-orang lain. Ya. Kita harusnya memikirkan ini Bapak Ibu. Dan ternyata ini betul. Selama ini kita lebih malu kepada makhluk daripada malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau renungan itu kita resapi betul, bukan tidak mungkin sholat kita akan bisa bermakna dan bisa menghasilkan daripada nilai-nilai sholat tanha anil fasya wal munkar. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa kisah tentang masalah berdirinya sholat. Salah satunya ada seorang tabi'in Madinah namanya Muslim bin Yasar. Ya. Muslim bin Yasar ini termaktub di dalam kitab Az-Zuhud. Di dalam kisahnya Muslim bin Yasar rahimahullah, ini seorang tabi'in Madinah. Beliau itu pernah diceritakan oleh Maimun bin Hayyan. Maimun bin Hayyan ini pernah bercerita bahwa Muslim bin Yasar niki pernah sholat di masjid. Yang di waktu beliau sholat itu sebagian masjid niki runtuh Pak. Jadi masjidnya itu posisinya di dekat pasar. Ya, itu mungkin sholat sunnah berarti. Sebagian samping masjid entah sebagiannya itu seberapa, yang jelas masjid itu ada yang runtuh. Runtuh niku mboten gogrok nggih. Nek gur gogrok niku biasa. Niku runtuh Pak, ambrol. Ya. Tapi Maimun bin Hayyan ini mengatakan bahwa Muslim bin Yasar ini ketika sebagian masjid itu runtuh, ya ambrol niku wau, beliau tidak terganggu sholatnya sedikit pun. Ya, tidak terganggu sedikit pun dari kualitas sholatnya Muslim bin Yasar. Padahal orang-orang yang di luar, wong-wong sing ten pasar niku krungue wedi, Pak. Mak gruk ngoten. Niku nek cara tiyang mriki masjid iki setengah ambrol ngoten tetep salat napa batal nih? Nek cara tiyang mriki ngoten. Pripun, Pak? Pripun, Bu? Nek ibu-ibu ketoke medale gampang nggih garek brul ngoten. Lah nek tiyang kakung niki dadak buka lawang ngoten kinten-kinten sik-sikan napa antri? Sik-sikan. Mungkin enten sing jebol niki mungkin. Napa? Jendela niki. Kaca niku. Nah ini Muslim bin Yasar dengan ketenangan, dengan berdirinya itu, dengan berdiri sholat yang sangat luar biasa, tidak terganggu sama sekali dengan kondisi itu. Ini luar biasa Pak. Ya, bahkan di beberapa cerita juga disebutkan, bahkan ada seseorang yang sholat dipatok ular. Niku mboten kroso Pak. Nah nek kula lan panjenengan ora sah ula Pak, nyamuk pun nyamuk. Plak-plek napa mboten? Misalnya enten nyamuk setunggal nemplok ngeten, niku jenengan taplek napa sedekah geteh? Taplek toh? Ya, nah. Maka kula lan panjenengan sami melihat ternyata orang-orang soleh terdahulu itu ketika sudah sholat betul-betul mereka itu bermunajatnya li rabbihi tok gitu loh. Enggak ada hal-hal yang lain. Sampai orang-orang sekitar, sampai kejadian-kejadian sekitar itu tidak ada yang, artinya kejadian sekitar itu tidak mempengaruhi diri kita. Ya, nah itu baru berdiri Pak. Belum nanti kalau kita bicara masalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram di situ ada pujian kita. Jadi setelah kita mengakui begitu banyak dosa kita kepada Allah lewat berdiri tadi sehingga kita insyaallah Allah khusyukkan, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Maka kalimat Allahu Akbar itu boten namung kalimat pujian, tapi kalimat untuk menguatkan hati bahwa kita itu bukan siapa-siapa dan kita ini kecil.
Tapi anehnya enten mboten tiyang niku nek salat takbir niku kan namung ngeten saged to. Allahu Akbar kan saged. Tapi enten ceritane jamaah ibu-ibu niku. Ustaz, kula wae salat samping kula niku kok ya rada kurang ajar. Lah pripun? Takbir iki dadak geter tangane. Allah, mergone gelange akeh gen muni, Pak. Allahu Akbar. Tiang mriki enten mboten sing ngoten niku, Bu? Bu, enten mboten, Bu? Mboten wonten niku memang mboten gadah gelang napa memang mboten purun ngoten. Mugi-mugi gadah gelang ning memang mboten ngoten. Niki terjadi Pak. Wah nek gelang karet ra apa diobahne kaya apa ramune niku. Tur napa sing dibanggake kalih gelang karet. Tapi niki gelang emas tur ben muni kok Pak pripun coba. Ini terjadi. Padahal makna Allahu Akbar ini bentuk pengakuan setiap daripada ucapan Allahu Akbar itu kita menghinakan diri secara tidak langsung. Tapi kok bisa kita mengucap Allahu Akbar di waktu yang sama malah kita menyombongkan diri. Maka Allahu Akbar itu Masya Allah bukan hanya kalimat di lisan akan tetapi itu merupakan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu, sekecil apa toh kita di hadapan Allah? Sekecil apa kita itu di sisi Allah? Dalilnya jelas. Kulolan panjenengan sami, hati kulolan panjenengan sami itu ada di mana? Kalau ibarat di dalam sebuah hadis itu disebutkan min asba'aini min asabiillah. Hati kulolan panjenengan sami itu berada di antara jemari-jemarinya Allah. Ya, artinya hati kulolan panjenengan sami ini berada di kekuasaan penuh Allah. Allah membuat kita istiqomah, Allah membuat kita taat gampang. Tapi Allah juga sangat gampang untuk membalikkan itu semuanya. Sebagai contoh Pak, ini kan wedang jahe nih. Wedang jahe ini diparingi ini tinggi apa? Tinggi untuk minum kan? Ya untuk minum. Jenengan semuanya jamaah sekalian itu menginginkan jahe niki kula unjuk. Atau saya minum. Tapi saya sing nyekel gelas niki, yang megang gelas niki kula mboten purun. Pertanyaannya, gelas yang isinya jahe ini tetap saya minum atau saya biarkan, Pak? Hah? Tetap saya biarkan. Kenapa? Karena ini berada di bawah kekuasaan penuh kula, Pak. Jadi mboten mungkin saged maksa kula ngunjuk niki, mboten mungkin. Ya. Misalnya panjenengan napa? Ini gelasnya kalau pegang ya. Kemudian jenengan meminta saya untuk meminum, tapi saya nggak mau minum, tapi saya maunya ini kula sok kiten karpet ngoten misal. Kinten-kinten niki kula unjuk apa kula sok kiten karpet? Pengen bukti, dibuktikan nggih. Jenengan kan pengennya ini saya minum, tapi saya pengennya niki kula sokke. Kira-kira kula sokke apa kula minum? Perlu pembuktian? Mboten sanggih? Nah, artinya sekecil itu Pak kita di hadapan Allah, sekecil itu, sehina itu, kok bisa orang di waktu ngibadah ijik sempat-sempete sombong. Yo nek sombongi rodok mending ngoten ya ora pas salat ngoten lho maksudnya. Ya walaupun niku nggih mboten sae. Ya, maka termasuk panjenengan menawi gadah sarung sing regane larang-larang niku, mereknya ampun dikekne mburi, Pak. Mbuh mangga, mbuh. Tapi nek mereknya sing ora patek larang berarti nggih mboten napa-napa, Mas. Nggih mboten, tetep nek prinsip kula nek sarungan niku merek ampun paringke mburi nek kula niki. Nek kula. Mergo napa, Pak? Kita nggak tahu, Pak, di belakang kita itu bisa sehusuk kita atau tidak. Mungkin napa mboten jenengan ngangge napa sarung tulisannya mungkin gajah salto gitu mereknya mungkin. Ini misal. Orang yang di belakang panjenengan mungkin mboten baca itu sehingga bacaan sholatnya itu terputus. Mungkin mboten? Mungkin. Nah, cerita-cerita nonton itu kathah ya. Mboten namung sarung, batik. Enten jamaah kula sing tanglet ngeten, ngeten. Ustaz, kula niku wau sholat itu.
ngerti-ngerti bar salam niki enten sing tanglet kula. Lah tanglete pripun? Pak, tumbasi bathik pundi ngoten. Niku bibar salam dereng dikir. Kula delok bathike bapake sing nekoni kula niku tiba ya bathike ya ngeri tenan. Bathike niku naga terus naga napa-napa niku. Merak napa-napa niku sing napa buntute amba-amba niku lho, Pak. Lah niku nek misal tiyang niku bar salam langsung tanglet, Pak tumbase bathik pundi? Berarti kan selama salat gatekne kan ngoten to, Pak. Nah, walaupun kita sudah bisa khusyuk, bantulah orang lain untuk khusyuk. Ya, pakaiannya, aromanya. Nek gelegeken ya pakai adab. Mboten kok gelegeken mangap. Ya niku sak masjid nomor-nomore asinan ngeten iki. Walalah, Masya Allah. Nah, maka Bapak Ibu, demi Allah Pak, kita tuh kecil sekali di hadapan Allah. Kalau kita ingin menghadirkan roh, ucapan Allahu Akbar yang rukun ini, takbiratul ihram ini, enggak boleh kita punya rasa yang kita merasa besar dan kita merasa berpengaruh. Ya, terkadang kan manusia itu paling susah, nek pun berbuat baik, niku rumongsone dhek kuwi sing paling berjasa. Ya, napa boleh mungkin misal panjenengan posisinya padu kalih wong sing diewangi. Mesti ngungkit-ngungkit napa mboten? Biasane ketungkit. Kowe lho ben lho nek ora tak tulungi mati kowe misal. Nek ora tak tulungi melarat kowe ngoten niku. Niku mungkin terjadi enggak, Pak? Sangat mungkin. Maka kula lan panjenengan sami niki bukan siapa-siapa kalau sudah di matanya Allah. Maka Allahu Akbar ini betul-betul kalimat pujian yang tidak ada tandingannya karena kita merasa menghinakan diri kita. Coba kalimat apa Pak yang jenengan sampaikan yang tanpa jenengan sadari itu menghinakan Anda? Allahu Akbar ini saja. Ya. Belum lagi nanti perbandingan-perbandingan yang lain. Tentunya sangatlah besar. Nah, tapi Bapak Ibu, niki ngapunten sangat nggih. Ternyata kita paham semua bahwa takbiratul ihram yang bunyinya Allahu Akbar yang pertama itu adalah rukun. Maka kalau bacaannya keliru, niku kira-kira pripun? Bisa merusak makna apa mboten? Ya. Jadi bacaan takbir salah itu hitungan pembahasan ulama itu ada dua. Ada yang bisa membatalkan sholat, ada juga yang tidak membatalkan sholat. Jadi hitungannya begini, aturannya begini. Di dalam beberapa tulisannya para ulama itu Allahu Akbar itu yang sering salah. Itu ketika hamzah pertama itu dipanjangkan, yang kedua baknya itu dipanjangkan. Antara Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nek pun mau sing ngoten itu bisa batal sholatnya. Karena maknanya sudah berubah. Tapi kalau misal salahnya Allah, harusnya kan diganti Allah tanpa dia sadari Allahu Akbar. Itu masih sah karena tidak merubah arti. Ya. Kalau A-nya panjang yang depan tuh Allahu Akbar itu artinya apakah Allah itu besar? Malah teko. Ya malah tanya. Kalau baknya itu panjang Allahu Akbar, ya. Sependek pengetahuan kami Pak, Akbar itu adalah jamak dari genderang, beduk. Maksud Allah kok beduk. Lah niku pripun niku penghinaan apa mboten niku? Penghinaan. Maka ucapannya saja niku nggih kudu sempurna. Dalam pengucapan Allahu Akbar itu. Karena di dalam bahasa Arab niku Pak, kalau bacaannya salah sedikit aja itu sudah susah. Ya. Contoh doa itu apa namanya? Apa itu? Doa untuk meminta ketenangan hati. Hati itu kan qalbun kan. Tapi saya tuh pernah mendengar ya, ada orang yang meminta ketenangan hati tapi bukan pakai kolbana, tapi kalbana. Kalbana ini kan berarti kan anjing-anjing kami. Ya. Lah kula pas gagas niku nggih kula mboten aminke no. Lah nek diaminke lah wong ra duwe anjing fatal, Pak.
Termasuk Allahu Akbar ini juga demikian. Maka kulolan panjenengan sami monggo. Kalau kita ingin menghadirkan ruh di dalam sholat, kita mulai dari berdiri dan takbir ini saja dulu lah. Kalau kita bisa mentadaburinya dengan baik, mentadaburinya dengan seksama, maka insya Allah ucapan ini tidak hanya ucapan, tapi bisa menghadirkan kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin kuatkan dengan satu kisah yang kisah ini menjelaskan tentang indahnya sholatnya seorang alim yang soleh, namanya Abu Ja'far Al-Qamudi. Abu Ja'far Al-Qamudi. Beliau itu pernah dikunjungi, jadi ada orang yang bertamu namanya Al-Qayrawani. Ya, Al-Qayrawani ini berkunjung ke rumahnya Abu Ja'far Al-Qamudi. Qadarullah Abu Ja'far Al-Qamudi niki nembe salat. Dan salatnya Abu Ja'far Al-Qamudi niki, salatnya itu sangat tumakninah dan sangat khusyuk. Rukuknya panjang, iktidalnya panjang, sujudnya panjang, bacaannya panjang, lama. Ditunggu, Pak. Niku nek cara panjenengan mulih sik napa tetep ditunggu ngoten niku? Nek cara panjenengan ngoten niku. Napa malah sengaja sing salat niku disuwek-suweke gen jenengan? Malah mungkin ngoten. Kemarin pas Ramadan niku lucu, Pak. Ten griya kula niku enten sing ngamen, awan-awan ngamen. Ngamen niku lho. Terus temen niku enten abik kula niku ngaji. Ya. Ngamene niku lagune ora patek cetha ngoten niku. Ngaji dibianterke tibake mulih, Pak. Gak sida ngamen. Ya ngaji dibianterke. Kadang kudu ngoten niku lha cah nom-nom ijik mampu kerja malah milih ngamen. Oke, lanjut ke cerita tadi. Jadi Abu Ja'far Al-Qamudi niki salat yang sangat tenang dan sangat khusyuk. Singkat cerita, Abu Ja'far Al-Qamudi niki selesai salat. Kemudian Al-Qayrawani ini masuk dan menghampiri Abu Ja'far Al-Qamudi dengan bilang begini, Masya Allah wahai Abu Ja'far, selamat Anda itu melakukan sholat dengan penuh keletihan dan pengorbanan. Catat, Al-Qayrawani mengatakan kepada Abu Ja'far bahwa engkau telah melakukan sholat dengan penuh pengorbanan dan keletihan. Letih ini apa? Kesel. Abu Ja'far Al-Qamudi mendengar itu merasa tersinggung. Padahal perkataan Al-Qayrawani tadi pujian apa mboten? Pujian menurut kita. Tapi Abu Ja'far Al-Qamudi ketika mendengar ucapan itu tersinggung. Kemudian beliau mengatakan, wahai orang miskin. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, seandainya engkau mampu memahami kalimat Allahu Akbar saja di dalam sholat, maka engkau demi Allah tidak akan pernah menganggap sholat ini pengorbanan dan keletihan. Yang adanya kenikmatan. Patokane napa? Allahu Akbar. Jadi Abu Ja'far Al-Qamudi ini memberikan satu ilmu penting kepada kita, bahwasanya Allahu Akbar di takbiratul ihram itu akan menentukan ibadah kita itu bernyawa, ada rohnya atau tidak. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersama-sama lah untuk memahami ini. Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun sholat, tapi ternyata sholat ini tidak merubah apapun daripada kehidupan kita. Mari kita harus pahami bahwa untuk menghidupkan ibadah, untuk menyalakan nilai daripada ibadah butuh dua. Gerakan iya, roh juga iya. Kita juga akan menemukan banyak dalil. Setiap daripada unsur ibadah itu pasti gaduane itu masalah hati, Pak. Di Al-Baqarah ayat 3 disebutkan orang yang beriman, orang yang sholat itu harus mengimani yang gaib. Ya. Kemudian puasa. Kemarin kita Ramadan, dalilnya apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Iman niku perkara hati napa jasad? Hati. Ihtisaban
Harap-harap itu perkara hati apa jasad? Hati Pak, semuanya hati. Nanti di 10 Dzulhijjah kita akan ibadah kurban. Kurban itu yang dinilai bukan besar kecilnya, bukan berapa banyak darah yang mengalir, tapi yang dinilai oleh Allah adalah keikhlasan. Hati Pak. Maka seluruh aspek ibadah pasti gatukan niku antara perlakuan kita secara dohir yang tampak dan yang apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita bicara sholat ya tadi, kita harus memahami setiap gerakan dan bacaan, insya Allah rasa, nilai, nyawa, roh itu akan muncul. Dan yang terpenting, kalau itu sudah terbentuk, insya Allah sholat, ibadah kita akan mampu merubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah di bulan Dzulqa'dah ini kita bersama-sama untuk melazimi apa yang menjadi hasil kita di Ramadan kemarin. Dan semoga kita diistiqomahkan, ditaatkan dan dimudahkan untuk mendapatkan kemanfaatan dari ibadah-ibadah kita terutama sholat. Sampai kita nanti mendapatkan ajal yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, makaten mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi saged nambahi manfaat khususipun kepada saya Al Fakir. Semoga kita bisa memberikan kemanfaatan untuk orang-orang lain dan kita juga bisa memberikan kemanfaatan untuk diri kita, dan semoga kita terselamatkan dari segala bentuk hal-hal yang buruk dan semoga kita terus diberikan kekuatan untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.